terus setiap detik, setiap menit, setiap jam, dan setiap waktu, setiap hari bergerak terus. Itu menandakan perubahan, dan perubahan terjadi setiap saat yang disadari atau tidak disadari. Ada yang menyadari, ada yang tidak menyadari. Perubahan itu terjadi. Andi juga sudah menjelaskan di beberapa waktu yang lalu, perubahan keadaan terjadi. Tadi kita pindah patah jalan, udah sampai ke sini. Itu kan perubahan keadaan. Tadi Bante terima makan, selesai, ya ke sini, itu juga perubahan keadaan. Perubahan keadaan terjadi setiap saat. Kita jadi tua, itu juga perubahan yang harus kita sadari dengan baik. Ya, Anda mau nggak mau, terima nggak terima, terjadi sudah. Tapi banyak yang mungkin nggak mengakui, atau ya sudah coba tutup. Badan boleh tua, tapi jiwa mesti muda. Itu banyak masalah sebenarnya. Banyak orang tua bermasalah karena mentalnya tidak siap menghadapi perubahan menjadi penurunan kualitas dalam fisiknya. Keinginannya masih kuat, tapi fisiknya nggak berdaya, nggak mengimbangi. Ini yang harus juga kita sikapi dengan bijaksana. Makanya kita harus menyikapi perubahan ini dengan bijak, dengan memahami situasinya dengan baik. Sekali lagi, Bante ulang lagi di sini. Dan juga fungsi juga berubah, fungsi juga mengalami perubahan. Yes. Fungsi berubah setiap saat, bukan hanya keadaan, tapi fungsi, perubahan fungsi. Status Anda berubah setiap saat. Ya, Bante ingatkan lagi supaya lebih paham bahwa Anda di sini, kita berkumpul di sini karena berbuat baik. Ya, ini ada fungsi Anda di sini ada sebagai kalyanamita, orang yang berbuat baik, teman baik. Nah, ketika fungsi kalyanamita ini ada, Anda harus ya berfungsi sebagai kalyanamita satu dengan yang lain. Brotherhood, sahabat sedama istilahnya. Terjemahan orang yang sebelumnya gitu ya, sahabat sedama. Itu adalah terjemahan kalyanamita. Bagaimana Anda berfungsi sebagai kalyanamita di tempat ini? Ya, Anda cari tahu bagaimana kalyanamita itu bersikap satu dengan yang lain. Lalu kalau Anda di rumah, Anda bisa berperan, berfungsi sebagai orang tua. Itu fungsi Anda sebagai orang tua. Anda jalankan perubahan fungsi. Lalu ketika Anda bertemu dengan orang tua Anda fungsi Anda sebagai anak. Ya, jadi kita memainkan banyak fungsi, terus berubah setiap keadaannya. Anda di perusahaan Anda di tempat usaha Anda jadi bos. Fungsi Anda sebagai majikan. Lalu Anda punya anak buah. Fungsi itu harus juga Anda terapkan. Anda di rumah punya pasangan, fungsi Anda sebagai istri, sebagai suami. Perubahan ini juga harus ada. Nah, perubahan fungsi ini harus disikapi dengan baik. Ini berubah. Makanya setiap waktu ketika Anda keluar, berubah. Ya kan, Anda ketemu Bante, ya Anda berfungsi sebagai murid, guru dan murid para biku. Batasan-batasan ini jelas, perubahan-perubahan ini harus disikapi dengan baik. Jangan sampai misalnya mentalitas, misalnya kita di rumah, kita bawa ke sini. Itu enggak akan tepat. Anda tidak memahami situasinya dengan baik. Mentalitas misalnya di perusahaan Anda bawa ke sini. Ini akan bermasalah. Mentalitas Anda sebagai anak di rumah yang maunya diperhatikan, Anda bawa ke sini. Ini juga kan tidak akan tepat fungsinya. Jadi Anda tidak memainkan peran Anda, fungsi Anda sebagai Anda tidak siap menghadapi perubahan status. Inilah dibilang kita nggak boleh melekat. Itu pun termasuk kemelekatan terhadap pandangan. Oh saya begini, saya begitu. Tidak memahami situasi dengan baik. Nah, Buddha menjelaskan perubahan-perubahan ini dengan berbagai cara ya. Ada di sana damanya. Ya, mungkin Anda baru dengar penjelasan dari Bante tentang ini. Sehingga kita siap mental, kita siap memahami situasinya dengan baik. Betul nggak? Sehingga dimanapun Anda ada, Anda bisa melakukan peran Anda sesuai dengan fungsinya, sehingga Anda akan harmonis dengan siapapun. Anda akan aman, Anda akan nyaman, dimanapun Anda bisa menempatkan diri dengan baik. Kira-kira ya. Sehingga semua berfungsi dengan inilah kita menyikapi perubahan. Jadi perubahan anicca bukan hanya ya perubahan muncul berlangsung padam tok di meditasi. Mindset kita pun, karena
kesadaran juga berubah. Bagaimana kita memahami perubahan itu dengan berbagai macam cara, sehingga makin mematangkan kebijaksanaan. Oh, situasinya seperti ini, saya harus bersikap seperti ini. Oh, ini seperti ini. Nah, itu akan memperkuat persepsi kita terhadap perubahan itu sendiri yang sangat luas sebenarnya. Dari hal yang luas sampai hal yang detail, kita akan pelajari ke sana. Perubahan-perubahan anicca, dukkha, dan anatta. Ya, sekali lagi, inilah perubahan dalam lingkungan, perubahan dalam komunitas, perubahan dalam kehidupan. Nah, untuk mengetahui fungsi-fungsi itu, ya Anda bisa baca di dalam Sigallowada Sutta. Bagaimana Anda berperan sebagai anak, bagaimana Anda berperan sebagai orang tua, bagaimana Anda berperan sebagai majikan, bagaimana Anda berperan sebagai anak buah, bagaimana Anda berperan sebagai sahabat satu dengan yang lain, bagaimana Anda berperan misalnya sebagai murid dan guru. Perubahan-perubahan yang terjadi. Kira-kira ya. Jadi ya, siapkan diri kita untuk menghadapi perubahan dalam berbagai sisi, dalam berbagai situasi. Dengan begitu kita akan bertambah bijaksana karena kita semakin memahami situasinya dengan jelas.